Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video yang Ibu buat. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kalian masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, di pembelajaran 4 ini kalian akan belajar dua hal. Yang pertama, dongeng anak gembala dan serigala, dan yang kedua, keragaman sifat teman. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Nah, kalian masih ingat tidak apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sekarang kalian lihat buku tema 2 kalian pada halaman 82 dan 83. Di sana terdapat teks dongeng anak gembala dan serigala. Di sini Ibu akan bacakan teks dongengnya. Sambil kalian mendengar apa yang Ibu bacakan, kalian juga bisa mengikuti membacanya di rumah. Kita mulai ya. Anak gembala dan serigala. Narator, seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan pemikiran berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala, apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator, anak gembala itu merasa bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala, ada serigala, serigala, tolong! Narator, seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Orang kampung 1, di mana serigalanya? Di mana? Orang kampung 2, apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Anak gembala, haha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Orang kampung 3, rupanya kamu telah menipu kami semua. Narator, beberapa hari kemudian anak gembala itu kembali berteriak minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala memakan domba. Orang kampung A1, mana anak serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Anak gembala, hahaha, memang tidak ada serigala, aku iseng saja berteriak minta tolong. Orang kampung 2, hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya padamu. Narator, pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan anak gembala tersebut. Anak gembala, serigala, serigala, tolong, ada serigala, tolong, tolong. Orang kampung 1, anak gembala itu pasti main-main lagi. Orang kampung 2, dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Narator, serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan. Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, dari teks dongeng anak gembala dan serigala terdapat amanat yang harus kita pahami. Amanat adalah pesan moral dalam cerita. Pesan moralnya ini bisa berupa sifat baik yang harus kita tiru atau sifat yang kurang baik yang tidak boleh kita tiru. Nah,
Pesan moral dalam teks Anak Gembala dan Serigala adalah kita tidak boleh membohongi orang lain yang sudah mau membantu kita. Seperti anak gembala ini yang membohongi orang kampung yang sudah mau membantu dia ketika serigala datang. Dia membohongi orang kampung sebanyak 2 kali. Dan ketika dia membutuhkan bantuan, dia tidak ada yang menolong karena orang kampung mengira si anak gembala ini berbohong lagi. Sudah paham kan? Jadi kita jika emang memerlukan bantuan, kita harus bersungguh-sungguh meminta bantuan. Tidak boleh membohongi orang lain yang sudah mau membantu kita. Nah, watak dalam cerita itu adalah sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Bagaimana sifat tokoh yang ada pada dongeng Anak Gembala dan Serigala? Ya, watak Tuan Anak Gembala itu baik karena memberitahu anak gembala cara menghadapi serigala. Nah, sekarang watak anak gembala usil karena membohongi warga tentang serigala. Padahal Tuan Anak Gembala sudah memberitahu cara menghadapi serigala, hanya saja anak gembala melakukannya dengan cara yang salah. Nah, watak orang kampung baik karena sudah mau menghampiri anak gembala ketika dimintai tolong. Sebenarnya orang kampung tuh baik. Mereka 2 kali datang membantu anak gembala ketika anak gembala berteriak serigala. Tetapi karena merasa sudah dibohongi sebanyak 2 kali, maka ketika anak gembala meminta tolong yang ketiga kali saat benar-benar ada serigala, orang kampung tidak mau menolong karena mereka takut tertipu lagi oleh keusilan anak gembala. Sudah paham kan? Makanya di kehidupan kalian sehari-hari, kalian tidak boleh usil, tidak boleh berbohong. Karena suatu saat kalian memerlukan bantuan, orang tidak akan percaya pada kalian. Nah, dalam memerankan teks dongeng ini, karena Benny dan teman-teman sekelasnya akan bermain, Bu Guru akan memberikan petunjuk bagaimana cara memerankan peran dalam sebuah. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam bermain peran. Yang pertama, teks dialog. Kalian tentunya harus hafal pada teks dialog yang ada pada sebuah dongeng. Karena nanti kalian akan berbicara seperti kalian berbicara sehari-hari, tidak membawa teks. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu sifat tokoh yang diperankan. Jadi kalian harus menjiwai tokoh yang akan kalian perankan. Misalnya, kalian memerankan orang kampung yang baik hati, seperti apa? Orang kampung yang jahat seperti apa? Atau anak gembala yang usil seperti apa? Nah, yang ketiga kostum tokoh. Kostum tokoh itu bisa berupa baju yang sesuai dengan karakter atau orang yang diperankan oleh kalian. Misalnya ketika kalian memerankan orang kampung seperti apa pakaiannya, memerankan anak gembala seperti apa pakaiannya, lalu memerankan anak-anak kambing dan serigala seperti apa pakaian yang cocok, dan yang keempat penataan panggung. Nah, penataan panggung di sini bukan berarti sebuah kalian ketika bermain peran itu kalian harus di atas panggung, tidak, di depan kelas pun itu merupakan panggung untuk kalian. Nah, penataan panggung yang dimaksud di sini mungkin kalian bisa menghias dengan pernak-pernik seperti semak-semak, karena pada anak gembala ini latar tempatnya adalah di hutan, jadi pasti banyak semak-semak. Jadi kalian tata sedemikian rupa tempat kalian bermain peran. Sudah paham? Nah, selanjutnya di sini Benny menceritakan bahwa temannya Edo itu orang yang lucu, rajin, penolong, dan ramah. Kira-kira kalian masih ingat nggak teman sekelas kalian sifatnya seperti apa? Atau kesukaannya seperti apa? Nah, jika kalian ingat, kalian terus ingat-ingat agar kalian tidak melupakan
teman-teman kalian. Nah, sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada disebut toleransi. Kenapa kita harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada? Agar kita bisa hidup rukun. Karena tidak semua orang memiliki sifat yang sama seperti Edo. Teman-teman kalian juga tidak memiliki sifat yang sama seperti kalian. Jadi, kalian harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Sudah paham kan? Nah, penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.